Ini adalah cerita tentang seseorang yang pemikirannya jauh melampaui zamannya. Seorang ilmuwan yang penemuannya sangat berpengaruh bagi kehidupan umat manusia. Penemu visioner yang identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan listrik. Si jenius yang berkeinginan membagikan energi gratis namun harus mati dengan tragis. Inilah dia bapak kelistrikan modern, sang pereka cipta, fisikawan, ilmuwan revolusioner, the son of light, Nikola Tesla. Nikola Tesla lahir pada 10 Juli 1856 di Smiljan, Kekaisaran Austria, yang kini menjadi negara Kroasia, Ces. Ia lahir saat badai petir dahsyat sedang melanda daerah tersebut, sehingga orang yang membantu proses persalinan ibunya berkata bahwa itu adalah pertanda buruk buat si bayi. Ia berkata, anak ini akan menjadi anak kegelapan. Namun, ibu Nikola Tesla langsung membantah, tidak. Cahaya, ia akan menyinari umat manusia dengan terangnya. Sejatinya sang ibu berkata sebenarnya, sebab karena penemuan Nikola Tesla sangat bermanfaat untuk kehidupan umat manusia sampai kini, Ces. Ayah Tesla bernama Milutin Tesla. Ia adalah seorang pendeta Kristen Ortodoks dan ibunya Duka Tesla memiliki bakat untuk membuat alat kerajinan rumah, peralatan mekanik, dan kemampuan menghafal puisi epik Serbia. Dari genetika ibunya inilah Tesla memiliki bakat memori eidetik dan kemampuan kreatif, yaitu kemampuan ingatan fotografis, di mana seseorang yang memiliki bakat memori eidetik mampu mengingat kenangan dengan sangat detail. Nah, Ces, bakat eidetik ini juga yang nantinya membuat Tesla menjadi ilmuwan futuristik dan eksperimental di masa depannya. Pada tahun 1861 Tesla mengenyam pendidikan sekolah dasar di Smiljan. Namun setahun kemudian pada tahun 1862 keluarganya pindah ke Gospic, Lika. Di Gospic Tesla menyelesaikan pendidikan hingga sampai sekolah menengah. Kemudian saat sekolah menengah atas Tesla pindah lagi ke Karlovac di Gimnasium Karlovac. Pada masa ini Tesla mulai menulis ketertarikannya pada fisika. Tesla tertarik pada demonstrasi kelistrikan yang dilakukan profesor fisikanya. Pada masa sekolah menengah atas Tesla telah mampu menyelesaikan soal hitungan kalkulus integral di dalam kepalanya, Ces. Sehingga ia dicurigai oleh gurunya kalau hasil hitungannya tersebut berkat ia mencontek. Nah, Ces, Tesla dicurigai karena pada umumnya dalam mengerjakan hitungan kalkulus integral biasanya seorang siswa akan menggunakan coret-coretan kertas. Namun Tesla tak memerlukannya sebab semua hal termasuk rumus sudah terekam jelas di kepalanya, Ces. Setelah lulus Tesla kembali ke kota asalnya Smiljan, namun naas bagi Tesla karena tak lama setelah kepindahannya Tesla terjangkit kolera. Tesla harus berbaring selama 9 bulan di ranjang. Penyakit inilah yang membuatnya hampir mati. Di tengah keputusasaan karena penyakit yang dideritanya, ayah Tesla menyemangati Tesla dengan berjanji bila Tesla sembuh ia akan disekolahkan di sekolah teknik terbaik. Ya, meskipun awalnya sang ayah nih ingin sekali Tesla menjadi pendeta sepertinya. Berkat semangat yang diberikan ayahnya, Tesla mulai berangsur pulih dari penyakitnya. Nggak sampai di situ aja, Ces. Ketika kondisi Tesla sudah mulai baikan, ia direkrut menjadi tentara Kekaisaran Austria-Hungaria. Namun ia menghindarinya dengan pergi ke Tomingatz dekat Grasach. Di Tomingatz, Tesla menjelajahi pegunungan karena baginya berkontak dengan alam membuatnya lebih kuat secara fisik maupun mental. Kegiatannya di Tomingatz juga ia isi dengan membaca buku dan menurut pengakuan Tesla, secara ajaib buku karya Mark Twain membuatnya benar-benar sembuh dari penyakit koleranya. Suges mungkin ya, Cis. Oke, Cis, kita masuk pada awal karir Nikola Tesla. Pada tahun 1881 Tesla pindah ke Budapest untuk bekerja di bawah Tifadar Puskas pada perusahaan telegraf Budapest Telephone Exchange. Di perusahaan ini Tesla menjadi juru telegraf di kantor pusat. Setelah perusahaan mengalami kemajuan, Tesla dipindahkan di posisi kelistrikan utama. Selama berada di posisi tersebut, Tesla banyak memperbaiki peralatan stasiun sentral serta telah menyempurnakan telepon repeater atau penguat, Cis. Tapi hal ini tidak pernah dipatenkan atau dijelaskan ke publik. Pada tahun 1882 Tifadar Puskas memberi Tesla pekerjaan lain di Paris, yaitu di Continental Edison Company. Tesla mulai bekerja pada bagian yang saat itu merupakan industri baru. Ia memasang sistem pencahayaan dalam ruangan di seluruh kota dalam utilitas tenaga listrik skala besar. Di sini Tesla memperoleh banyak pengalaman praktis dalam teknik elektro. Manajemen memperhatikan pengetahuan lanjutannya dalam teknik dan fisika dan segera menyuruhnya merancang dan
dan membangun versi yang lebih baik dari dinamo dan motor pembangkit. Mereka juga mengirimnya untuk memecahkan masalah teknik di utilitas Edison lainnya yang dibangun di sekitar Prancis dan di Jerman. Pada tahun 1884, manajer Edison Charles Batchelor yang telah mengawasi instalasi Paris dibawa kembali ke Amerika Serikat untuk mengelola Edison Machine Works, sebuah divisi manufaktur yang terletak di New York City. Ia meminta agar Tesla dibawa ke Amerika Serikat juga, sehingga pada bulan Juni 1884, Tesla pun mulai bekerja di Machine Works di Manhattan's Lower East Side, sebuah toko yang penuh sesak dengan tenaga kerja. Beberapa ratus masinis, buruh, staf, manajer, dan 20 insinyur lapangan berjuang dengan tugas membangun utilitas listrik besar di kota itu. Menurut sejarawan Bernard Carlson dalam buku autobiografi Tesla, ia mencatat bahwa mungkin Tesla telah bertemu pendiri perusahaan yaitu Thomas Alva Edison hanya beberapa kali, guys. Salah satu momen yang paling diingatnya adalah setelah Tesla begadang semalaman untuk memperbaiki dinamo yang rusak di kapal laut SS Oregon. Ia bertemu dengan Batchelor dan Thomas Edison. Di perusahaan Machine Works, Tesla hanya bekerja selama total 6 bulan dan kemudian ia berhenti, guys. Ia berhenti mungkin dikarenakan bonus yang tidak ia terima, baik untuk mendesain ulang generator atau untuk sistem pencahayaan busur yang telah ia kerjakan. Tesla menyatakan manajer Edison Machine Works menawarkan bonus $50.000 untuk merancang 24 jenis mesin standar yang berbeda. Tesla pun mengerjakan dan menyelesaikannya. Jika Tesla meminta bonus tersebut, tetapi ternyata pihak manajemen Edison Machine Works mengatakan hal itu cuma lelucon praktis saja. Versi cerita selanjutnya menceritakan Thomas Edison sendiri yang menawarkan dan kemudian mengingkari kesepakatan tersebut dengan menyindir bahwa Tesla tidak mengerti humor Amerikanya. Nah, jadi bahasa sekarangnya mungkin gini ya, Ces. Ya ampun Tesla, ngapain lu kerjain permintaan 24 jenis rancangan mesin standar? Cuma bercanda kali. Lu serius banget. Sakit, Ces. Sikap Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison sangat bertolak belakang, Ces. Keduanya memang sama-sama seorang ilmuwan, tapi Thomas Edison yang telah menjadi CEO sebuah perusahaan lebih berpikir kapitalis, yaitu bagaimana ia mendapatkan keuntungan-keuntungan. Sedangkan Tesla seorang ilmuwan sejati yang berpikir tentang bagaimana cara berinovasi sehingga menciptakan penemuan-penemuan baru. Setelah tak bekerja lagi dengan Edison, Tesla harus bekerja di berbagai pekerjaan perbaikan listrik dan sebagai penggali parit dengan upah $2 per hari. Bagi Tesla, tahun 1886 itu sebagai masa yang sangat sulit, sampai ia mengatakan, pendidikan tinggi saya di berbagai cabang sains, mekanika, dan sastra bagi saya seperti sebuah ejekan dunia. Pada akhir tahun 1886, Tesla bertemu dengan Alfred S. Brown, seorang pengawas Western Union dan pengacara New York Charles Fletcher Peck. Kedua pria itu berpengalaman dalam mendirikan perusahaan dan mempromosikan penemuan dan paten untuk keuntungan finansial. Melihat ide-ide baru Tesla untuk peralatan listrik, akhirnya mereka setuju untuk mendukung Tesla secara finansial dan menangani patennya. Bersama-sama mereka membentuk Tesla Electric Company pada bulan April 1887 dengan perjanjian bahwa laba dari paten yang dihasilkan akan diberikan sepertiga kepada Tesla, sepertiga kepada Peck dan Brown, dan sepertiga untuk mendanai pengembangan perusahaan. Mereka mendirikan laboratorium untuk Tesla di Liberty Street di Manhattan, tempat ia bekerja untuk meningkatkan dan mengembangkan jenis-jenis baru motor listrik, generator, dan perangkat lainnya. Pada tahun 1887, Tesla mengembangkan motor induksi yang menggunakan arus bolak-balik AC. Arus bolak-balik ini memiliki keunggulan dalam transmisi tegangan tinggi jarak jauh. Motor tersebut menggunakan arus polifase yang menghasilkan medan magnet berputar untuk memutar motor. Motor listrik inovatif ini adalah desain self-starting sederhana yang tidak memerlukan komutator, sehingga menghindari percikan dan perawatan tinggi untuk terus-menerus menservisnya dan mengganti sikat mekanis. Nah, bersamaan dengan mematenkan motor tersebut, Peck dan Brown mengatur agar motor tersebut dipublikasikan, dimulai dengan pengujian independen untuk memverifikasi bahwa itu adalah peningkatan fungsional. Diikuti oleh siaran pers yang dikirim ke publikasi teknis untuk artikel yang akan dimuat bersamaan dengan penerbitan paten. Fisikawan William Arnold Anthony menjadi penguji motor, dan editor majalah Electrical World Thomas Comerford Martin dipilih mengatur agar Tesla mendemonstrasikan motor AC-nya pada 16 Mei 1888 di American Institute of Electrical Engineers. Saat demonstrasi dilakukan oleh Tesla, insinyur yang bekerja untuk Westinghouse Electric and Manufacturing Company melaporkan kepada George Westinghouse
bahwa Tesla memiliki motor AC yang lebih layak dan canggih dibandingkan dengan arus bolak-balik yang dimiliki oleh Westinghouse. Sehingga Westinghouse mempertimbangkan untuk mendapatkan paten Tesla karena beranggapan paten Tesla mungkin akan menguasai pasar nantinya. Pada bulan Juli 1888, Brown dan Peck menegosiasikan kesepakatan lisensi dengan George Westinghouse untuk desain motor induksi polifase dan transformator Tesla. Westinghouse juga mempekerjakan Tesla selama 1 tahun dengan biaya sebesar $2.000 per bulan untuk menjadi konsultan di laboratorium Westinghouse Electric and Manufacturing Company di Pittsburgh. Demonstrasi Tesla atas motor induksinya dan pemberian lisensi paten berikutnya oleh Westinghouse pada tahun 1888 menyebabkan terjadinya persaingan yang sangat ketat antara 3 perusahaan besar, yaitu Westinghouse, Edison, dan Thomson Houston Electric Company. Persaingan antara Westinghouse, Nikola Tesla dengan arus bolak-baliknya AC, dengan Thomas Alva Edison dan Thomson Houston Electric Company dengan arus searahnya DC. 3 perusahaan ini mencoba untuk saling tumbuh dalam bisnis yang padat modal sambil saling bersaing secara finansial, sehingga masa persaingan sistem arus siapa yang lebih baik antara Tesla dan Edison disebut dengan perang arus, war current. Thomas Edison dengan Edison Electricnya yang telah merajai listrikan saat itu mengklaim sistem arus searah mereka lebih baik dan lebih aman daripada sistem arus bolak-balik. Namun Tesla berpendapat arus bolak-baliknya lebih efisien dan hemat biaya untuk transmisi dan pendistribusian tenaga listrik, guys. Ketika sistem arus bolak-balik Tesla mulai digunakan sebagian orang, perusahaan Edison menyebarkan pendapatnya bahwa sistem arus bolak-balik itu berbahaya dan melanggar paten dari arus searah Edison. Bahkan nih, guys, Thomas Edison sampai menyebarkan propaganda demi merendahkan arus bolak-balik, bahwasanya arus bolak-balik itu sangat mematikan, dan untuk membuktikan pernyataan Edison tersebut, tim Edison pun sampai menyetrum anjing dan kuda dengan tegangan tinggi arus bolak-balik di depan umum. Saling adu propaganda pun terjadi antara Edison dan Westinghouse. Untuk menghadapi propaganda sesat Edison, Tesla terus melakukan inovasi-inovasi pada temuannya, dan Tesla membalasnya dengan cara yang sangat keren, guys, yaitu dengan cara Tesla berdemonstrasi di depan umum membiarkan dirinya di antara aliran listrik bertegangan tinggi menggunakan sistem arus bolak-baliknya. Dan yang terjadi adalah tubuhnya nggak kenapa-napa, guys. Aman-aman aja meski di sekelilingnya ada aliran listrik bertegangan tinggi. Perang arus ini pun dibenarkan oleh arus bolak-balik Tesla, dan Edison pun mengakui bahwa dirinya salah memperkirakan potensi yang dimiliki oleh arus bolak-balik. Segera setelah perang arus selesai, nama Nikola Tesla makin melejit. Ia banyak mendaftarkan temuannya untuk dipatenkan. Ia menjadi kaya secara mandiri dan membuat laboratoriumnya sendiri. Beberapa temuan Tesla saat itu diantaranya adalah membangun sistem arus bolak-balik 2 fase pada air terjun Niagara, pembangkit listrik tenaga air. Dengan mengandalkan energi dari air terjun tersebut, listrik pun mampu menerangi seluruh kota Amerika Serikat bagian timur dan sekitarnya, guys. Sistem polifase dan eksposisi di Columbia. Generator listrik resiprokal bertenaga uap, eksperimen sinar X Ronson. Untuk eksperimen sinar X Ronson ini, dunia mencatat bahwasanya sinar X yang saat ini dipakai Ronson ditemukan oleh Wilhelm Ronson. Tapi Tesla mungkin secara tidak sengaja menangkap gambar sinar X mendahului beberapa minggu pengumuman Wilhelm Ronson pada bulan Desember 1895 tentang penemuan sinar X-nya. Hal itu terjadi ketika Tesla mulai menyelidiki apa yang disebut sebagai energi radiasi setelah ia melihat film yang rusak di laboratoriumnya dalam percobaannya. Temuan Tesla selanjutnya ada transmisi listrik tanpa kabel. Tesla beranggapan bahwa penemuannya ini juga bisa dipakai sebagai alat komunikasi jarak jauh bila mendapat resonansi frekuensi yang sama. Dan pada penemuan ini juga Tesla berhasil membuat radio remote control untuk pertama kalinya, guys. Dengan suar, Tesla berusaha mengoperasikan kapal dari jarak jauh, dan demonstrasi ini menjadi yang pertama kalinya untuk pengoperasian sebuah kapal tanpa awak. Penemuan dan demonstrasi Tesla ini sebenarnya membuat dunia berdecak kagum padanya. Namun, sama seperti penemuan sinar X yang dipatenkan Ronson, penemuan radio komunikasi ini pun juga dipatenkan oleh Marconi. Marconi mencoba mengembangkan penemuan Tesla osilator dan berhasil mengirimkan sinyal pesan melintasi Selat Inggris. Karena penemuan ini, industri komunikasi mulai berkembang dan banyak dilirik para investor untuk menanamkan modalnya pada bisnis komunikasi ini. Tesla sang penemu awal tak mau kalah, guys. Ia menjanjikan radio komunikasi yang lebih canggih lagi dari Marconi. Ia menyatakan bisa membuat radio komunikasi pengirim pesan yang tidak hanya melintasi Selat Inggris saja, tapi juga bisa melintasi Samudra Atlantik. Seorang investor besar yaitu JP Morgan pun tertarik dengan gagasan Tesla dan menginvestasikan uangnya sebanyak $150.000 pada Tesla. Setelah mendapatkan suntikan dana dari JP Morgan, Tesla malah berpikir untuk bisa melanjutkan impiannya,
yaitu membuat sistem energi listrik tanpa kabel yang bisa mengalirkan energi listrik secara gratis ke seluruh dunia. Gila kan, Cis? Tanpa sepengetahuan JP Morgan, Tesla yang berusaha mengejar impiannya itu mulai membangun laboratoriumnya di Colorado Springs. Tesla juga mulai membangun transmisi listrik besar dan menara Wardenclyffe. Menara Wardenclyffe dibangun agar upaya transmisi energi listrik tanpa kabel bisa dengan mudah diterima masyarakat. Dengan adanya menara ini, diharapkan nantinya alat-alat yang memakai energi listrik bisa menyala karenanya. Alat komunikasi radio pun bisa digunakan. Semua hal itu bisa dimanfaatkan bukan hanya di sekitar menara Wardenclyffe, tapi juga di seluruh dunia. Semua hal itu bisa dimanfaatkan penduduk dunia dengan gratis, yes. Agar semua pendistribusian energi listrik bisa dirasakan di seluruh dunia, maka setidaknya dibutuhkan pembangunan 30 sistem transmisi energi listrik tanpa kabel seperti Wardenclyffe di seluruh dunia, dengan menara Wardenclyffe sebagai pusatnya. Dan pastinya, Ces, untuk mencapai ambisi ini dibutuhkan banyak lagi suntikan dana dari para investor. Dari awal investasi yang diberikan oleh JP Morgan ke Tesla untuk penelitian ini belum juga ada hasil demonstrasi keberhasilannya, Ces. Namun, dikarenakan dalam pembangunan transmisi listrik tanpa kabel ini Tesla mulai kehabisan dana, akhirnya Tesla terus menulis surat kepada Morgan untuk memohon lebih banyak uang dan meyakinkan JP Morgan bahwa sistem nirkabelnya akan lebih unggul daripada milik Marconi. Tetapi, Ces, fakta di lapangan yang terjadi adalah Tesla malah mendapatkan pukulan telak. Marconi mengumumkan kepada dunia bahwa ia dapat mengirim pesan transmisi tanpa kabel berupa kode Morse untuk huruf S dari Inggris ke Newfoundland yang melintasi benua Atlantik. Kontan saja nih, JP Morgan tak ingin lagi melanjutkan proyek dengan Tesla. Ia tak ingin lagi menyuntikkan dananya untuk Tesla. Bahkan, JP Morgan sangat takut jikalau proyek Tesla berhasil malahan tak memberikan keuntungan apa-apa untuk Morgan. Karena tujuan proyek yang dikerjakan dan ambisi Tesla sesungguhnya malah memberikan energi listrik gratis untuk seluruh umat manusia. Nah, Cis, pengusaha gila mana yang mau memberikan dananya untuk hal cuma-cuma tanpa keuntungan sepeser pun buatnya? Ya nggak ada dong. Apalagi listrik merupakan bisnis energi paling menjanjikan. Pengusaha macam apa coba, Cis, yang mau bangkrut karena ambisi besar Tesla untuk membagikan energi listrik tersebut secara gratis untuk seluruh dunia? Ya nggak ada lah, Cis. Wong negara di Republik Wakanda aja nih yang menguasai perusahaan energi listrik malah berkali-kali menaikkan tarif listrik kok. Tesla yang tidak lagi mendapatkan kucuran dana dari JP Morgan tetap melanjutkan proyeknya ini dengan segala kemampuan finansialnya sendiri dan berhutang dengan bank juga tentunya, Cis. Tesla begitu optimis untuk bisa membagikan energi listrik tanpa kabel secara gratis bagi seluruh umat manusia. Namun modal yang dimiliki Tesla terbatas, bahkan hutangnya pada bank menumpuk, Cis. Akhirnya proyek ini pun dihentikan. Oh iya, Cis, konsep desain menara Wardenclyffe ini menurut teori Tesla mendapatkan sumber energi listrik dari bumi dengan cara menyuntikkan arus listrik ke bumi pada frekuensi yang tepat. Tesla percaya bahwa bumi memiliki muatan listrik cair yang mengalir pada permukaan bumi itu sendiri, sehingga bila disuntikan arus listrik dengan frekuensi yang tepat akan menghasilkan energi listrik yang tanpa batas, Cis. Tesla sendiri amat sangat menentang sumber energi dari pembakaran sisa-sisa fosil jutaan tahun lalu, seperti batu bara dan minyak bumi. Karena sumber energi melalui pembakaran yang seperti itu mengakibatkan efek negatif berupa timbulnya gas rumah kaca yang bisa berupa gas karbon dioksida yang mengakibatkan pemanasan global, perubahan suhu secara ekstrim. Tesla selalu mengampanyekan sumber energi yang ramah dan renewable. Jadi bayangin deh, Cis, kalau aja proyek Tesla berhasil, pasti akan dapat pertentangan dari seluruh pengusaha-pengusaha dunia di bidang energi batu bara dan minyak bumi. Kalau aja berhasil, pasti langkah Tesla ini dijegal oleh elit-elit global. Dan kalau aja sukses, proyek Tesla ini, Cis, pasti jadi kematian dari sistem kapitalisme yang dibangun para elit-elit global tersebut, Cis. Pada akhir hidupnya, Tesla hidup sendiri dengan tinggal di sebuah hotel. Ia bertahan dengan sisa-sisa hartanya. Sehari-hari ia hanya mengkonsumsi susu, madu, roti, dan jus sayuran. Kesibukannya saat itu hanya memberi makan sekelompok burung-burung merpati di taman. Dan pada akhirnya pada usia 86 tahun, Tesla yang begitu humanis dan peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti energi, meninggal dunia di dalam kesendirian, Cis. Jasadnya ditemukan di kamar 3327 Hotel New Yorker 2 hari setelahnya oleh pihak hotel. Diduga penyebab kematiannya adalah trombosit koroner. Oke, Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya, Cis, dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.